Selamat datang di Jetsters Online. Saya Putra. Saya sangat senang bisa bertemu kamu di sini. Hari ini kita akan menyaksikan seri terakhir dari Super You, di mana yang minggu lalu kita menyaksikan bahwa Simpson sudah terjatuh habis-habisan, dan di seri ini kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan membuat Simpson yang sudah terjatuh itu diberikan mujizat menjadi luar biasa lagi. Selamat menyaksikan. Halo Church Online, minggu ini adalah minggu keempat atau minggu terakhir dari seri Super You. Dan saya sangat excited banget, saya sangat bersemangat karena hari ini kita akan melihat, saudara dan saya, kita akan melihat kehidupan Simpson. Bagaimana di minggu lalu, Simpson sudah hidup hancur-hancuran. Dia sudah ditangkap musuh, mata dia sudah dicungkil keluar, jadi bahan olok-olokan. Bagaimana Tuhan bisa berkarya dalam kehidupan dia. Dan saudara, kalau saudara punya Alkitab, saudara buka Alkitab saudara, bukalah ke Hakim-Hakim pasal 16. Dan sementara saudara buka Alkitab saudara ke Hakim-Hakim pasal 16, saudara, oh ya, kalau saudara belum punya Alkitab atau tidak punya Alkitab, saudara bisa download Alkitab saudara free di youversion.com, www.youversion.com, dan saudara bisa dapatkan Alkitab di sana. Nah saudara, Simpson adalah orang yang luar biasa hebat. Dia diciptakan oleh Tuhan, kehidupannya itu dibuat penuh dengan potensi pada Tuhan. Tapi kehidupannya pun ada kehidupan yang sebenarnya sangat frustasi karena Simpson seringkali membuat keputusan-keputusan yang salah yang membuat dia akhirnya jatuh dan semakin jatuh lagi. Minggu lalu kita lihat sendiri bahwa bagaimana dia dibelenggu, mata dia dicungkil, rambut dia dipotong dan dipermalukan, dan dia jadi bahan-bahan olok-olokan. Dan itu buat saya jadi bertanya-tanya, apa yang saudara akan lakukan dan saya akan lakukan kalau tiba-tiba saya dan saudara tahu bahwa kita sudah menghancurkan hidup kita. Tiba-tiba anak kita sudah tidak mau kenal lagi sama kita. Atau mungkin saudara anak muda, orang tua saudara sudah tidak mengakui saudara lagi sebagai anak. Atau saudara tiba-tiba sudah tahu bahwa tiba-tiba saudara akan dipecat bulan depan. Atau saudara sudah tiba-tiba hamil di luar nikah. Bagaimana respon saudara kalau saudara tiba-tiba merasakan bahwa saudara ini sudah blowing up, sudah menghancurkan kehidupan saudara? Saudara, ada dua hal yang saudara bisa lakukan biasanya. Dan yang pertama adalah respon saudara yang alami waktu saudara tahu bahwa saudara sudah menghancurkan hidup saudara adalah saudara menyesal. Itu respon yang alami. Semua orang biasanya kalau sudah melakukan sesuatu yang membuat mereka hancur hidupnya, biasa menyesal. Tapi saudara, ada jalan kedua yang jauh lebih baik, yaitu bertobat. Dan sebelum saya bahas itu semua, saya mau kasih tahu saudara bahwa ketakutan terbesar dari setiap orang, termasuk anak-anak muda seperti saudara yang menonton, termasuk suami-suami seperti saudara yang menonton, adalah, termasuk istri-istri juga, adalah ketakutan terbesar seorang manusia adalah kegagalan. Semua manusia takut gagal. Namun penyesalan atau penderitaan yang terbesar dari seorang manusia adalah penyesalan itu sendiri. Sebagai contoh saudara, bahwa dalam kehidupan kita ini, seringkali kita takut gagal. Kita takut gagal menikah sehingga kita buru-buru menikah. Siapapun kita, yang pentingnya siapa yang mau kawin sama saya pertama kali, itulah orang. Karena saudara takut gagal menikah. Dan pada akhirnya saudara, penderitaan saudara adalah karena saudara tidak cari orang yang takut sama Tuhan untuk saudara nikahi atau pasangan sepadan. Yang terjadi adalah saudara tiba-tiba saudara menyesali pernikahan itu sendiri. Atau saudara mungkin ketakutan saudara yang terbesar adalah saudara takut gagal, saudara takut gagal dihargai. Dan saudara sibuk mencari achievement. Saudara sibuk mencari prestasi-prestasi dan pengakuan-pengakuan dari orang. Dan kemudian pada akhirnya saudara menyesali
karena saudara menderita waktu saudara tidak dikenal sendiri di keluarga saudara. Dan saudara, kalau tamu kehidupan Simpson, saya mau kasih tahu saudara bahwa kehidupan Simpson menunjukkan suatu hal bagi kita semua. Bahwa walaupun saudara gagal, tidak berarti saudara sudah gagal untuk seterusnya. Saudara, kegagalan adalah sebuah peristiwa. Kegagalan bukan orangnya. Saudara, kalau saudara mencatat, catatlah itu. Kegagalan adalah sebuah peristiwa. Kegagalan bukan orangnya. Bahwa saudara sudah gagal tidak menjadikan Anda orang yang total gagal. Atau saudara ada sebuah kegagalan. Kita lihat di Hakim-Hakim 16. Firman Tuhan katakan Hakim 16 ayat 23. Sesudah itu berkumpullah raja-raja orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon Allah mereka. Ini kejadiannya waktu Simpson sudah ditangkap dan sudah diolok-olokkan mereka menjadi tawanan dalam penjara mereka. Mereka mempersembahkan korban sembelihan kepada Dagon Allah mereka. Dagon itu adalah dewa yang berbentuk ikan, saudara. Dan mereka untuk bersukaria, orang Filistin berkata ini seperti kepada dewa mereka. Telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan Simpson, ke dalam tangan kita Simpson musuh kita. Ayat 24, dan ketika orang banyak melihat Simpson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru. Telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita musuh kita, perusak tanah kita. Saudara masih ingat bahwa Simpson mengikat 150 rubah dan membakar semua ladang orang Filistin, merusak tanah mereka, dan yang membunuh banyak teman kita. Yaitu ingat yang Simpson mengambil rangka keledai membunuh 1000 orang Filistin, itu yang mereka ucapan pada Allah mereka. Ketika hati mereka yang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simpson untuk melawak bagi kita. Simpson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Saudara, ada kalanya tiba-tiba, saudara yang penuh potensi, kita akan masuk ke titik terdalam dalam kehidupan kita. Kita jadi lawakan orang. Dia bilang bahwa dia orang paling pintar di kampus, tapi ternyata adalah kerjaan dia nggak jauh lebih baik daripada kerjaan saya dulu. Ada orang yang bilang bahwa dia adalah orang yang paling cantik, tapi ternyata kehidupan dia jadi olok-olokan sesudah itu. Banyak hal yang membuat kita tanpa kita sadari akan membuat kita jadi bahan olok-olokan, saudara. Tapi sekali lagi saya mau katakan pada saudara, fakta bisa menunjukkan bahwa saudara gagal, tapi gagal adalah sebuah peristiwa. Kegagalan tidak menunjukkan bahwa saudara adalah orang yang gagal. Di awal tadi saya bilang bahwa respon orang yang gagal ada dua. Yang alami adalah menyesal, tapi ada respon yang jauh lebih baik. Respon itu adalah waktu saudara bertobat. Waktu kita gagal dan kita bertobat, saudara, ini ada respon yang terbaik yang kita bisa lakukan. Tahukah saudara bahwa dosa itu saudara tidak bisa undo. Kalau saudara bisa pakai Microsoft Office, saudara bisa lihat bahwa kadang-kadang kalau kita mengetik sesuatu dan kemudian kita salah, kita bisa undo, bisa clear. Kemudian halaman itu bisa jadi halaman putih. Saudara, kita tidak bisa lakukan itu sama dosa. Kalau saudara sudah berselingkuh, saudara tidak bisa membatal tidur dengan perempuan yang saudara selingkuh itu. Waktu saudara sudah mengambil keputusan yang salah dengan orang yang salah, saudara tidak bisa membatalkan keputusan itu begitu saja. Waktu saudara sudah nonton video porno, saudara tidak bisa hapus mata saudara yang sudah nonton video porno itu. Tapi yang saudara bisa lakukan adalah saudara bertobat dan katakan seperti ini, bahwa kalau selama ini aku hidup untuk memuaskan diriku sendiri, ini saatnya saya tarik garis dan mulai saat ini saya hidup buat Tuhan. Itu terjadi dalam kehidupan Simpson. Simpson di Hakim-Hakim 16 ayat 25-28 saya bacakan bahwa saudara, ketika hati mereka gembira, berkatalah mereka, panggil Simpson untuk melawak. Dan di ayat 26, berkatalah Simpson kepada anak yang menuntun dia, lepaskanlah aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan, segala raja orang Filistin ada di sana, dan di atas soto ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simpson itu. Berserulah Simpson kepada Tuhan, katanya. Saudara baca baik-baik ayat ini. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja. Pada waktu kita gagal saudara. Tahukah saudara bahwa kita tidak butuh begitu banyak kesempatan untuk boleh mengubah kehidupan kita. Terkadang kita hanya butuh satu kesempatan, saudara. Satu kesempatan untuk boleh bisa membuktikan bahwa kita benar-benar bertobat. Dan ingatlah ini. Sekali lagi saya mau ingatkan saudara, waktu saudara merasa diri saudara gagal,
Walaupun saudara gagal, tidak berarti saudara sudah kalah dalam pertandingan ini. Selama saudara masih hidup, masih bisa bernafas selama nonton video ini, saudara belum selesai. Saudara masih bisa mengakhiri kehidupan saudara dengan penuh kemenangan dan sebagai orang yang menang. Kalau saudara pegang Alkitab saat ini, kita baca sama-sama di Hakim-Hakim 16 ayat 29. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu. Lalu bertopang tiang yang satu dengan tangan kanan dan tiang satu dengan tangan kiri. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin itu. Lalu dia membungkuk sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Saudara, bahkan dalam kegagalan kita sekalipun, Tuhan masih bisa menggenapi rencana dalam kehidupan kita. Tidak terlambat saudara, untuk bisa melakukan apa yang saudara harus lakukan sebagai anak Tuhan. Dan sekali lagi saya mau katakan bahwa walaupun saudara gagal, saudara belum kalah dalam peperangan ini. Saudara masih bisa memenangkan peperangan ini sebagai seorang pemenang. Firman Tuhan katakan, walaupun orang benar itu, saudara, kalau dia jatuh 7 kali pun, dia tetap bisa bangkit lagi. Amsal 24 ayat 16 berkata seperti itu, saudara. Dan hari ini saya mau katakan kepada saudara, pertanyaannya adalah, tiang-tiang apa yang saudara perlu rubuhkan, sehingga saudara bisa menggunakan satu kesempatan Tuhan berikan untuk bisa menang. Mungkin ada yang perlu merubuhkan tiang-tiang pornografi. Ada yang perlu merubuhkan tiang-tiang gengsi, sehingga saudara bisa minta maaf dan rekonsiliasi dengan keluarga saudara. Mungkin saudara ada perlu merubuhkan tiang-tiang emosi, sehingga saudara bisa hidup dengan tenang, hidup dengan penuh sukacita, walaupun saudara mengalami banyak-banyak kekecewaan dalam hidupan ini. Saudara, saya nggak tahu tiang apa yang saudara perlu rubuhkan, tapi saya tahu hal ini, bahwa Simson mati 1 kali, saudara, dan dia mengenapi rencana Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan bahwa kita dipanggil untuk boleh mengikut Kristus, memikul salib, menyangkal diri, mati tiap hari, saudara, dan mengikut Dia. Karena saudara, kadang-kadang yang terjadi dalam kehidupan ini adalah, tahukah saudara bahwa setiap orang pasti gagal? Setiap orang pasti gagal, termasuk saudara dan saya. Yang jadi ketakutan saya adalah bahwa kita bukan, yang harus kita takuti adalah bukan kegagalan itu, tetapi bahwa kita sukses di hal-hal yang gak penting dalam hidupan ini. Saya berdoa supaya saudara bisa sukses dalam hal-hal yang memang saudara diciptakan untuk itu. Bapak di surga, aku berdoa untuk setiap orang yang menonton tayangan ini. Aku berdoa supaya mereka sadar Tuhan, Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka dan membuat mereka sadar bahwa walaupun mereka sedang gagal, mereka bukanlah kegagalan itu. Karena Tuhan, Engkau memandang berharga kehidupan mereka. Saudara terus berdoa, saudara. Saya mau katakan pada saudara bahwa Tuhan begitu mengasihi saudara. Dan Tuhan mau katakan bahwa walaupun saudara gagal 7 kali sekalipun, Tuhan tetap mengasihi saudara. Dan Tuhan menantikan saudara untuk bisa bangkit. Saya menantang saudara, kalau saudara mau didoakan, dan saudara butuh didoakan, supaya saudara bisa punya semangat sama seperti Simson. Tuhan berikan saya 1 kali ini saja, sekali ini saja untuk bisa bangkit. Saya mau berdoa buat saudara. Bapak di surga, aku berdoa untuk setiap kami Tuhan yang menonton acara ini, supaya Tuhan Kau bekerja dalam diri kami, supaya kami sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak memandang kami apakah kami sedang gagal atau sedang berhasil. Karena Tuhan, Engkau adalah Bapa yang baik buat setiap kami. Dan kami bersyukur untuk itu. Terus berdoa saudara, saya mau bertanya pada saudara. Kalau saudara mungkin sedang dalam fase kegagalan dalam kehidupan ini. Saudara merasa bahwa saya sudah tidak berguna lagi. Saya sudah tidak ada apa-apanya lagi. Tahukah saudara bahwa kalau saudara belum mati, saudara belum berakhir kehidupan ini. Masih ada harapan. Selama saudara masih bernafas, Tuhan masih bisa menggenapi rencana dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mau, kami doakan supaya saudara bisa menemukan Tuhan dan menemukan rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara silakan klik di bawah layar ini dan kami akan berdoa bersama-sama dengan saudara. Bapak, aku berdoa bagi setiap orang yang sudah klik layar di bawah ini. Mereka yang bilang sama Tuhan bahwa Tuhan, aku butuh Engkau. Aku butuh Engkau supaya kehidupanku yang gagal ini boleh Tuhan ubahkan menjadi kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Aku berdoa buat mereka supaya Tuhan Kau bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan mereka.
Mulai saat ini Tuhan Yesus, Tuhan mengerjakan sesuatu yang baru dalam kehidupan mereka. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kegagalan-kegagalan mereka akan Tuhan ubahkan menjadi kemenangan-kemenangan karena mereka mengandalkan Tuhan. Aku berdoa supaya setiap hati yang luka, setiap hati yang kecewa, setiap hati yang takut, aku berdoa supaya hati yang Tuhan berikan hati yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus berdoa saudara. Saya mau berkata sama saudara bahwa waktu kita gagal saudara, waktu kita masih berdosa, Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal itu untuk mati buat kita. Firman Tuhan katakan, Kristus mati bagi kita sebagai korban penebusan, bahkan selama kita masih berdosa. Dan kabar baiknya adalah bahwa Bapa di surga begitu mengasihi saudara, dan Bapa di surga menantikan saudara untuk datang kembali. Suatu saudara gagal tidak berarti saudara keluar dari rencana Tuhan. Mari saudara, kalau saudara merasa bahwa saudara ingin kembali kepada Bapa di surga, ingin kembali ke dalam rencana Bapa di surga, dan saudara mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Rajamu, saudara saya undang saudara ambil keputusan penting itu dalam hari ini. Sehingga saudara bisa mengubah kegagalan saudara menjadi satu langkah menuju kemenangan-kemenangan yang lebih lanjut. Saudara bisa klik di bawah ini dan mari kita berdoa bersama-sama. Siapapun yang mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, klik di bawah layar ini dan kita akan berdoa bersama-sama. Katakan doa ini bersama-sama dengan saya. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah mengutus putramu bagi aku. Dahulu aku adalah orang-orang yang gagal. Aku gagal dalam banyak hal. Sebutkan saudara kegagalan saudara. Namun saat ini, aku menerima kehidupan baru bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Segala kegagalanku digantikan oleh kemenangan dari Tuhan Yesus. Segala hal sakitku ditanggung oleh Tuhan Yesus. Segala kemiskinanku ditanggung oleh Tuhan Yesus dan digantikan dengan kekayaan dari Tuhan Yesus. Sekarang aku adalah ciptaan baru. Aku adalah anak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya sangat bersuka cita saudara telah mengambil keputusan yang penting ini. Dan saudara, tahukah saudara bahwa keputusan yang penting ini waktu saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu mengubah kehidupan saudara. Karena saudara sekarang punya cap paspor identitas baru. Itu saudara adalah anak Tuhan. Dan saya bersyukur kenapa saudara kalau saudara menemukan Tuhan, saudara menemukan kehidupan yang sebenarnya. Karena whoever finds God, finds life. Selamat saya ucapkan kepada Anda yang hari ini telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya ingin memberitahukan Anda bahwa ada kabar baik bahwa Anda tidak sendirian lagi dalam menjalani kehidupan. Dan bila Anda ingin mengetahui cara kehidupan Kristen yang lebih baik, Anda dapat mengikuti di website kami yang di bawah ini dan juga join dalam Facebook kami. Dan jangan lewatkan church online minggu depan dengan tema baru yaitu I Quit. Anda pasti diberkati. Dan bila Anda tinggal di daerah Jakarta, kami memiliki ibadah face to face yang berada di Mall Ciputra, lantai 5, di Ruang Amadeus yang berlangsung setiap hari Sabtu setengah 3 sore sampai jam 4 sore. Sampai jumpa di Church Online minggu depan. Kami berharap Anda terus menemukan Tuhan karena whoever finds God finds life. Zip, zibidi, bobbidi.